kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Malam. Malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, terlebih kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di negara jauh ya, ada yang di Belanda, di Jerman, bahkan ada juga yang bergabung di sini dari Amerika. Ya, dimanapun kita berada, saat ini kita sudah tergabung atau berada di satu ruangan ya, satu ruangan, ruang doa di ruang Zoom meeting. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi melalui firman Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin membagikan apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya pelajari. Ya, semoga ini menjadi sebuah kesaksian dan berkat bagi kita semua yang ada di ruang meeting ini. Judul renungan yang saya bawakan adalah melihat dengan hati. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan pada malam hari ini, di waktu yang indah ini. Kami boleh berada di ruang meeting, Zoom meeting, untuk berbakti, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Ketika kami akan belajar dari sebagian firman, biarlah curahan kuasa Roh Kudus menjadi bahagian kami, sehingga setiap firman yang kami baca itu boleh membimbing kehidupan kami lebih dekat kepadamu dan mempersiapkan kami bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Urapi hamba-Mu, boleh berkata setuju dengan kehendak-Mu. Biarlah salib Kristus saja yang boleh kami tinggikan dan muliakan di dalam perbaktian ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon berkat. Amin. Amin. Melihat dengan hati, ya, ini satu judul yang saya buat. Biarlah nanti kita akan belajar dari firman Tuhan melalui Injil Yohanes ya. Nanti kita akan baca Injil Yohanes pasal 9 secara keseluruhan supaya kita mendapatkan satu pelajaran yang indah dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita mengikuti media sosial, ya, jadi kita suka ataupun sering mendengar kata viral ya atau viral melalui YouTube atau TikTok, video singkat yang bisa ditonton, disaksikan oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan yang ada di belahan dunia ini. Namun seringkali kita lupa untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang viral yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya ingin supaya kita boleh memperhatikan sesuatu yang viral yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Beberapa minggu yang lalu
kita ya mungkin di televisi ya kita bisa melihat atau di YouTube atau di eh, internet kita bisa melihat ada salah seorang tunanetra yang berasal dari Indonesia dan mereka tinggal di Bantul, Yogyakarta. Tentu kita mengetahui foto ini yang ada di slide ini bernama Aryani Nisma Putri yang baru saja mengikuti American Got Talent dan mendapatkan gold buzzer dari Simon Cowell. Jadi kita sangat melihat bagaimana Putri Aryani ini videonya viral sekali. Sekilas saya membaca atau melihat di YouTube itu ditonton lebih dari 20 juta. Mereka melihat menyaksikan bagaimana Putri Aryani menjadi viral oleh karena mendapat Golden Buzzer di American Got Talent. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Putri ini walaupun dia seorang yang tunanetra, tidak dapat melihat dari sejak lahirnya, dia berkata ketika dia kanak-kanak, dia mengatakan kepada papanya, "Papa, walaupun Putri tidak bisa melihat, tapi Putri ingin dilihat banyak orang." Mungkin bila mana Bapak Ibu adalah orang tua Putri, maka ketika mendengar kerinduan dari Putri, maka hati kita tersentuh, terjamah. Dan ini inilah kerinduan Putri. Dia ingin dilihat, diperhatikan. Jadi bukan hanya dilihat ya, diperhatikan oleh orang banyak yang ada di sekitarnya. Putri memiliki satu statement dalam kehidupannya. Walaupun dia seorang yang tunanetra, tidak dapat melihat, dia mengatakan, melihat dengan hati dan menyanyi dengan rasa. Sehingga ketika dia menyanyikan lagu yang dia ciptakan sendiri, para juri di American Got Talent, mereka bertanya, "Kamu menyanyi dengan sepenuh hati?" Lalu Putri menjawab, "Ini adalah lagu ciptaan saya sendiri." Sehingga Putri dapat menyanyi dengan sepenuh hati, menyanyi dengan rasa. Dia melihat setiap setiap ketukan nada. Jadi dunia melihat, menyaksikan, memperhatikan Putri, seorang tunanetra yang diberikan talenta oleh Tuhan, menyanyi dengan suara yang merdu, menyanyi dengan rasa. Sehingga ketika kita melihat di televisi di Indonesia, Putri diundang oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo di Istana Negara di Jakarta. Luar biasa. Tuhan memberkati Putri Aryani. Walaupun dia seorang tunanetra, tetapi dia dihargai, diperhatikan oleh orang banyak. Bahkan dia mendapat kehormatan untuk datang ke istana bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Saudaraku, ini sesuatu yang viral yang saat ini sedang booming. Berita di internet, di televisi, Putri selalu muncul. Luar biasa. Namun pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat sesuatu yang viral yang ada di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan.
di mana ada orang buta sejak lahir, dicelikkan matanya sehingga dapat melihat lagi. Tentu ini harus apa? Harus menjadi kesukaan kita untuk memviralkan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci. Mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Di sini saya membagi beberapa bagian. Judulnya adalah orang buta sejak lahir. Lokasi atau tempat peristiwanya ini terjadi di Yerusalem, di mana ketika Yesus keluar dari bait suci, lalu melihat orang buta sejak lahir yang duduk dan mengemis di pinggir jalan. Kapan peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi pada waktu perayaan Pondok Daun. Dan perayaan Pondok Daun ini ya dirayakan setiap tahun sekali. Dan 6 bulan selanjutnya atau 6 bulan kemudian ini, kalau kita runtutkan peristiwa ini, 6 bulan selanjutnya Yesus apa? Yesus yang mengalami satu penderitaan, menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah, disalibkan di bukit Golgota. Jadi ini peristiwa ini terjadi 6 bulan sebelum Yesus disalibkan. Lalu siapa saja orang yang ada di dalam cerita ini? Tentunya orang buta sejak lahir, lalu orang tuanya di situ ada, Yesus sendiri dan murid-muridnya, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan tetangga-tetangga dari orang yang buta sejak lahir itu. Lalu bagian yang kelima, cerita ini ditulis oleh Yohanes Kasih untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dan secara khusus menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tanda kutip buta hatinya. Mari kita perhatikan beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Bagian yang pertama dalam Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bila mana kita membaca pasal sebelumnya, mulai pasal 7, pasal 8, Yesus mengikuti perayaan Pondok Daun, lalu dia bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang belajar berdiskusi dengan Yesus. Lalu Yesus yang sangat dibenci oleh orang-orang Farisi dan orang Yahudi, ya hendak dilempari batu oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi. Sehingga Yesus bersama murid-muridnya pergi meninggalkan bait suci. Dan pada ayat yang pertama, Yohanes 9 ayat yang pertama, waktu Yesus berjalan melewati di persimpangan jalan, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus walaupun dia dalam situasi kondisi yang mungkin dia tergesa-gesa atau dalam situasi yang tidak mengenakkan karena dikejar oleh orang-orang Farisi dan ingin melempari dengan batu, Yesus tetap menyempatkan untuk memperhatikan, memberikan perhatian, peduli kepada orang-orang yang malang yang ada di sekitarnya, yang dia ketahui. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita contoh, kita tiru dari teladan Yesus ini. Seorang penulis Alkitab, dia memberikan satu komentar, Matthew Henry, dia menuliskan, meskipun orang-orang Yahudi telah melecehkan Yesus melalui perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan untuk merongrongnya, bahkan ingin melempari Yesus dengan batu,
Yesus tetap tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk melakukan kebaikan di antara mereka. Jadi ini apa? Satu hal yang luar biasa yang harus kita contoh teladan Yesus bagaimana walaupun dia sedang dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, ketika dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, Yesus apa? Menghampirinya dan memberikan pertolongan kepada orang yang malang itu, secara khusus kepada apa? Orang yang buta sejak lahirnya. Namun, kalau kita perhatikan, oleh karena orang-orang Yahudi, orang Farisi, mereka meyakini kalau ada orang yang sakit, sakit kusta, buta, lumpuh, dan sebagainya, itu berarti ada masalah. Mereka berarti melakukan kesalahan. Mereka berdosa, bahkan dosanya sangat besar. Sehingga mendapat apa? Hukuman dari Allah. Kita akan apa? Tuhan itu kejam sekali. Dengan apa? Orang yang berdosa. Sehingga bagi orang Yahudi, orang Farisi, ketika melihat orang yang buta sejak lahirnya menjadi seorang pengemis, maka apa? Mereka harus menjauhi mereka. Karena mereka apa? Dikutuk oleh Tuhan. Sehingga Ellen G. White di dalam buku Alpha Omega jilid 6 halaman 86, dia menuliskan, dengan demikian, dengan kebiasaan pandangan orang Yahudi terhadap orang yang sakit itu ada kutukan Tuhan, itu merupakan jalan tersedia bagi orang Yahudi untuk menolak Yesus. Karena apa? Yesus memperhatikan orang-orang yang apa? Dikutuk oleh Tuhan, oleh pelanggaran dan dosanya. Jadi Yesus melakukan pelayanan, memperhatikan, peduli kepada orang yang malang, orang yang buta sejak lahirnya, tetapi bagi orang Yahudi itu apa? Satu hal yang tidak perlu dilakukan. Bahkan itu apa? Sesuatu yang tidak benar. Kemudian pelajaran yang kedua dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai 5. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, di bagian ataupun pelajaran yang kedua dari Yohanes pasal 9, kita memperoleh ataupun mengetahui bagaimana Yesus menegur ataupun mengingatkan murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini bertanya seperti cara pandang orang Yahudi. Bahwa orang yang buta ini karena apa? Melanggar firman Tuhan ataupun jahat, dosanya sangat besar sehingga apa? Mendapat penghukuman, dilahirkan buta. Secara tidak langsung, bahkan langsung, murid-murid Yesus menghakimi orang yang buta sejak lahirnya. Jadi sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, lebih mudah menghakimi, mencari kesalahan orang lain daripada apa? Menyelidiki diri sendiri. Kadangkala ya saya pribadi ya juga apa? Seperti murid-murid Yesus. Ketika ada orang yang mungkin jatuh dalam kehidupannya, oh mungkin dia apa? Melakukan kesalahan. Ini satu pelajaran untuk kita. Bahwa ketika ada orang yang malang, yang mungkin ada di sekitar kita, hindarkan untuk bertanya.
Hindarkan untuk mencari tahu mengapa. Itu bukan urusan kita. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi tugas kita ialah apa? Memberikan pertolongan, memberikan perhatian yang bisa kita lakukan. Sehingga itu menjadi berkat bagi orang yang malang di dalam kehidupannya. Dan tentunya saudaraku, kalau kita perhatikan, mungkin kalau kita menemukan atau bertemu dengan orang yang tidak memiliki rumah, dia harus tidur di pinggir-pinggir toko. Ketika kita datang lalu mengucapkan selamat malam, kemudian kita berikan air minum, lalu kita berikan makanan, mereka wah, sangat menyambut dengan luar biasa, sangat berterima kasih. Oleh karena kita boleh datang memberikan perhatian kepada mereka. Jadi mari kita belajar untuk memberikan perhatian, jangan menanyakan kenapa, mengapa, pasti melakukan ini dan itu. Tapi kita mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan yang mengutus kita untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kembali seorang pelajar Alkitab, Matthew Henry, dia menuliskan dengan menyimpulkan bahwa kesengsaraan itu ditimpakan karena suatu kejahatan atau dosa yang besar, sehingga murid-murid Yesus bertanya, siapa yang telah berbuat jahat, orang ini atau orang tuanya? Kita memang cenderung lebih sering mempertanyakan dosa orang lain daripada dosa kita. Jadi ini satu pelajaran untuk saya dan saudara. Mari kita selidiki diri kita. Jangan cenderung mempertanyakan ataupun mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Biarlah kita belajar untuk merenungkan diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, atau mungkin ada kesalahan apa yang kita lakukan, kita meminta pengampunan dari Tuhan. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam Yohanes pasal 9 ayat 8 sampai 11. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, dahulu aku mengenal sebagai pengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Lalu orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek dapat melihat? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengolesnya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lihat di sini, setelah peristiwa mujizat yang Yesus lakukan, tetangga-tetangganya yang mengenal pengemis ini, orang buta sejak lahirnya, mereka bertanya-tanya, benarkah orang ini? Ada yang ragu-ragu, ada yang menganggap, oh mirip dengan orang lain. Tetapi orang buta sejak lahir itu yang sudah disembuhkan oleh Yesus bersaksi bahwa benar, akulah orang yang buta sejak lahir, yang mengemis. Namun sudah disembuhkan oleh Yesus. Jadi bagi saya ini satu berita viral ya, berita yang luar biasa. Bagaimana satu peristiwa yang belum pernah terjadi, orang buta sejak lahir bisa melihat lagi. Belum pernah terjadi pada saat itu. Sehingga ini menjadi sebuah berita yang heboh.
Mungkin istilah sekarang breaking news. Seandainya ada surat kabar, maka apa? Wah, isi berita itu apa? Tentang orang buta sejak lahirnya dan disembuhkan oleh Yesus. Jadi ini apa? Sesuatu berita yang viral sehingga menjadi perbincangan bagi tetangga-tetangga yang mengenal pengemis ini, orang yang buta sejak lahirnya. Namun kita melihat orang yang buta ini apa? Memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesuslah yang telah apa? Menyembuhkannya. Namun ada pelajaran yang berikutnya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 sampai 17. Lalu mereka, orang-orang yang mengetahui itu, membawa orang apa? Buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengolesnya, adukkan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat, memperhatikan ayat ini, orang-orang Farisi ini sudah mendengar kesaksian dari orang-orang ataupun tetangga orang yang buta sejak lahir dan menceritakan bahwa orang buta sejak lahir itu bisa melihat lagi oleh mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun orang-orang Farisi ini ada yang tidak percaya, ada yang ya setengah percaya karena mereka apa? Bertanya, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Artinya mereka apa? Ya, sedikit percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi dan Yesus apa? Menyembuhkan, mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir itu. Sehingga apa? Terjadilah pertentangan di antara orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi yang sudah melihat, menyaksikan, mendengar kesaksian dari orang-orang banyak, mereka masih apa? Belum percaya akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian bagian yang kelima, pelajaran yang kelima dalam ayat yang ke-18 sampai 21. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Lihat saudaraku, di sini orang-orang Yahudi ini mengeraskan hatinya dan dia apa? Memaksakan dirinya. Ini tidak benar. Ini pasti berita hoax, bohong. Orang ini bukan orang yang buta dan dapat melihat lagi. Akhirnya apa? Dipanggillah orang tuanya untuk memberikan kesaksian dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu,
saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua dari orang yang buta sejak lahirnya ini mengetahui bahwa ketika dia mengakui Yesus Kristus yang membuat mujizat dan dia mengakui bahwa Yesuslah Mesias itu, maka orang tua ini, siapapun orang Yahudi pada waktu itu yang mengakui Yesus, mereka akan dihadapkan pada hukum peraturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka akan dikucilkan. Bagaimana Ellen G. White memberikan komentar ataupun dalam pena inspirasinya, Alfa Omega jilid 6 halaman 88, orang tua itu takut bahaya menimpa dirinya karena sudah diumumkan bahwa barang siapa mengakui Yesus sebagai Kristus akan dibuang dari rumah sembahyang, yaitu tidak memperkenankan masuk ke dalam rumah sembahyang selama 30 hari. Selama waktu ini tidak seorang anak pun dapat disunat ataupun orang mati diratapi di rumah orang yang melanggar itu. Hukuman yang dijatuhkan itu dianggap sebagai suatu malapetaka besar, dan jika tidak membawa pertobatan, suatu hukuman yang jauh lebih berat mengikutinya. Jadi ada ketakutan, namun ketika saya perhatikan orang tua ini, ya mungkin ini pengamatan saya pribadi, dia bijaksana atau cerdik, dia tidak mau menjawab dengan mulutnya sendiri, tetapi dia menyerahkan supaya anaknya sendiri yang menjawab. Siapa yang menyembuhkan dia sehingga dapat melihat lagi. Jadi kalau kita perhatikan, orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini mengejar. Dia ingin supaya oh itu salah, itu tidak benar. Bukan Yesus yang membuat mujizat orang buta bisa melihat. Orang-orang Farisi berusaha supaya berita itu menjadi berita hoax ataupun bohong. Sehingga mereka dapat menyudutkan Yesus, dapat mempersalahkan Yesus, apalagi peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Yesus dianggap melanggar kekudusan hari Sabat. Sehingga orang Farisi dan orang-orang Yahudi itu ya menyidang, menghakimi orang buta dari sejak lahirnya yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dia bertanya, mencari tahu, benar kamu orang yang buta dari sejak lahir dan dapat melihat lagi. Jadi orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus ini memberikan kesaksian. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-30 sampai 34. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jadi orang-orang Farisi bertanya tentang Yesus, sehingga orang buta yang disembuhkan itu menjawab dan memberikan satu ini satu kalimat yang mungkin mempertanyakan, bagaimana kamu tidak mengerti siapa Yesus itu, karena dia sudah mengadakan mujizat, mencelikkan mataku sehingga dapat melihat. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Jadi orang buta yang sudah dapat melihat itu menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang-orang berdosa untuk mengadakan mujizat, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu memberikan satu kesaksian, pelajaran, bahkan menemplak orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, bagaimana kamu yang melayani firman Tuhan, melayani di bait suci, membaca kitab-kitab Taurat, tetapi apa? Tidak mengerti, tidak mengenal siapa Yesus yang telah apa? Menyembuhkan dia dari kebutaan. Lalu ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajarkannya. Lalu mereka mengusir dia keluar. Lihat saudaraku, orang-orang Farisi mengeraskan hatinya dan mereka apa? Tersinggung dengan orang buta ini sehingga apa? Mengusir orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus keluar, pergi. Namun hal ini apa? Menjadi sebuah kesempatan bagi orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus untuk apa? Menyatakan kebenaran, menyatakan terang yang sudah dia lihat, yaitu Yesus Kristus. Ellen G. White menulis dalam buku yang sama, Alpha Omega jilid 6 halaman 89. Orang Farisi itu tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan oknum selain dari orang yang tak terdidik, yang sudah buta sejak lahir. Mereka tidak mengenal dia yang sedang mereka lawan itu. Terang ilahi bersinar ke dalam jiwa orang yang tadinya buta. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi apa? Orang yang sejak lahirnya belum buta, lalu ketika dia disembuhkan oleh Yesus dapat melihat lagi. Dia dapat bersaksi bahkan apa? Memberitahu, mengajarkan kebenaran kepada orang-orang Farisi yang sesungguhnya mereka apa? Orang-orang terpelajar, orang-orang yang mengerti kitab-kitab Taurat. Namun saat itu, sampai saat itu, mereka belum mengetahui terang itu, kebenaran itu, yaitu Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Lalu pelajaran yang berikutnya, yang ketujuh, di dalam ayat yang ke-35 sampai 39. Ini peristiwa ketika orang buta itu yang disembuhkan oleh Yesus diusir keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawab orang buta itu, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus kepada orang itu, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dari ayat ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang sudah disembuhkan, orang buta yang sejak lahirnya dan sudah disembuhkan oleh Yesus, menyatakan bahwa apa? Dialah hakim, dialah juru selamat, dialah Mesias, dialah Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu oleh Israel. Dan di sini kita melihat Yesus mengundang dan meneguhkan orang buta sejak lahir itu yang sudah disembuhkan untuk menjadi saksinya. Dan itu sudah disambut oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam ayat 38, aku percaya Tuhan. Dan dia menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku, orang buta
yang disembuhkan oleh Yesus, diberikan keberanian untuk bersaksi, bahkan mengajar kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak percaya ataupun yang membenci Yesus. Ini apa? Satu hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan ya, orang buta sejak lahir ini bukanlah orang yang terdidik, tapi apa? Tuhan pakai untuk apa? Mengajar untuk bersaksi tentang Yesus. Kembali dalam buku yang sama, dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 91, Ellen G. White menuliskan, bukan saja penglihatannya yang sudah dipulihkan, melainkan mata pengertiannya pun sudah dicelikkan. Kristus sudah dinyatakan kepada jiwanya dan ia menerimanya sebagai seorang yang diutus Allah. Jadi bukan hanya mata fisik jasmania yang dapat melihat atau dipulihkan oleh Yesus, melainkan mata hati, mata pengertiannya dicelikkan untuk melihat terang kebenaran Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Namun, perkataan Yesus ini didengar oleh siapa? Orang-orang Farisi. Sehingga orang-orang Farisi apa? Wah, marah. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga orang buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu itu. Di sini, Yesus menegur dengan tegas akan kelemahan, dosa, pelanggaran orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Yesus memberitahu kepada mereka bahwa mereka apa? Bisa melihat dengan matanya, tetapi hati mereka buta. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran, terang kebenaran yang sudah diterima oleh orang buta dari sejak lahirnya yang disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesungguhnya pada saat itu Yesus memberikan kesempatan kepada orang-orang Farisi yang buta hatinya, yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak percaya akan kepada Yesus, supaya mereka apa? Bertobat. Ellen G. White menuliskan dalam halaman yang ke-91, kepada semua orang yang menyadari keperluan mereka, Kristus datang dengan pertolongan yang tidak terbatas. Tetapi orang Farisi tidak mau mengakui keperluan mereka dan enggan datang kepada Kristus. Itulah sebabnya mereka ditinggalkan dalam suatu kegelapan atas kesalahan mereka sendiri. Yesus berkata, tetaplah dosamu itu. Saudaraku, Yesus berharap orang-orang Farisi ini apa? Mau bertobat. Namun dari sejak mula orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi membenci Yesus. Karena Yesus bukan orang yang hebat, tapi apa? Banyak pengikutnya. Kemana saja Yesus pergi, banyak yang mengikutinya dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus yang sangat apa? Menguatkan, meneguhkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Sehingga bila mana kita membaca dalam Injil Matius pasal 23, di sana Yesus mengecam orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang buta hatinya. Matius pasal 23 ayat 24 sampai 26. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta,
bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di sini orang Farisi yang buta, ya tanda kutip buta, bukan buta matanya tidak dapat melihat, tapi hatinya yang buta, ini disamakan dengan orang-orang yang munafik. Tahu kebenaran, tapi dia apa? Menolaknya. Tahu berbuat baik, tidak mau apa? Tetapi tidak mau melakukan perbuatan baik. Jadi orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang buta hatinya, buta pengertiannya, yang tidak mau apa? Menyadari kebenaran ataupun menyadari kesalahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi ini apa? Satu templakan, satu pelajaran untuk kita. Jangan seperti apa? Orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang dibutakan oleh apa? Jabatan, oleh harta dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka mengatakan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi apa? Salah. Inilah apa? Karakter orang-orang Farisi yang disebut sebagai apa? Orang-orang yang munafik. Raja Salomo menuliskan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu. Ini bukan liver ya, bukan liver atau bukan jantung yang kita jaga, tapi hati yang dimaksud adalah apa? Pikiran, kehidupan kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jadi menjaga hati dengan kewaspadaan apa? Yang pertama, buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi inilah caranya menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus apa? Disucikan melalui apa? Kuasa firman Tuhan. Seorang seniman ataupun seorang ya penulis Anthony dari Prancis. Ini bahasa Prancis. Saya eh, mungkin tidak bisa melafalkan kalimat ini dengan baik. Mungkin ada yang bisa membacakan kalimat ini. On ni poit bin warse ilfoil. Ada yang bisa membantu untuk membacakan ini? Bahasa Perancis ini? Ya, kalau tidak ada, jadi arti dari kalimat ini adalah kita tidak bisa melihat dengan jelas kecuali dengan hati. Jadi Anthony mengatakan apa? Saudara, kita tidak bisa melihat dengan jernih, dengan jelas, dengan benar, kecuali kita apa? Melihat dengan hati. Lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus pun mengatakan hal ini. Hal yang mirip dengan ini. Dengan apa yang ditulis oleh Anton. Yang ditulis di dalam khotbah di atas bukit. Di dalam Injil Matius pasal 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita ingin dapat melihat terang kebenaran,
kalau kita ingin dapat melihat kebenaran dari Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, kita harus apa? Menyucikan hati kita. Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan. Kita berdoa setiap saat. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, supaya berkuasa dalam hati kita. Kita boleh menjadi saksi Kristus. Sehingga apa? Orang-orang akan melihat kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat, dapat mengetahui bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Ada beberapa poin yang boleh kita dapatkan di sini. Yang pertama, kita boleh belajar dari Yesus untuk peduli terhadap sesama dalam keadaan apapun. Mungkin saudara dalam keadaan sulit ataupun menderita atau susah ataupun ada persoalan, ketika saudara mengetahui ada orang yang membutuhkan perhatian dari kita, mari kita apa? Berikan perhatian itu sama seperti Yesus yang sudah melakukannya. Kemudian yang kedua, jangan menghakimi seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, bahkan siapa? Murid-murid Yesus juga apa? Menghakimi. Jadi kadang-kala apa? Kita pun ya seperti mereka menghakimi. Jadi jangan menghakimi orang lain. Biarlah kita apa? Mengambil pelajaran untuk diri kita supaya kita apa? Tidak berbuat kesalahan. Kemudian bersaksi tentang Yesus dengan berani seperti orang buta sejak lahir yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Jadi ketika kita sudah mendapatkan berkat, kuasa dari Tuhan Yesus, mari kita apa? Saksikan tentang Dia. Jangan takut, karena Dia beserta dengan siapa? Beserta dengan kita. Kemudian yang keempat, minta hikmat dalam memberi jawaban kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang tua dari orang buta sejak lahir. Jadi ya jangan sampai jawaban kita itu apa? Menjadi persoalan untuk apa? Untuk diri kita. Biarlah kita minta hikmat dari Tuhan untuk dapat memberi jawab yang terbaik, yang tepat, sehingga apa? Dapat menjadi berkat bagi kita, orang lain, dan juga apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kelima, jangan mengeraskan hati seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menolak kasih karunia Allah. Jadi ketika kita mungkin ditegur, diingatkan atas kesalahan kita, mari kita apa? Mau mengintrospeksi, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Sehingga apa? Kasih karunia Allah itu akan menjadi bahagian kita dan akan menyelamatkan kita dari kebinasaan dosa. Dan yang terakhir, mari kita sucikan, kita bersihkan hati kita, kehidupan kita dengan membaca firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Dan menyediakan ruang dalam hati kita untuk Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita berjalan di dalam terang kebenarannya. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh menjadi murid-murid Yesus, menjadi saksi-saksinya, dan kita boleh menyucikan hati kita supaya kita dapat melihat terang kebenaran Yesus sebagai juru selamat dunia, dan kita mau bersaksi baginya untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Baiklah, kita akan dengarkan lagu spesial kedua, He Giveth More Grace. He
giveth more grace. When the burdens grow greater, He sendeth more strength. When the labors increase, to added afflictions, He addeth His mercy. To multiply trials, His multiplied peace. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. His love has no limit. Baiklah, kita akan... Oh, tidak ada kesaksian. Oke, kita akan mempersilahkan kepada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kesaksian. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan kesaksian? Baiklah, jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke lagu tutup, lagu Sion nomor 93, Rahmat Tuhan.
doa penutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta Yusak Subagianto dan ditutup dengan doa Bapa kami. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah kami baca boleh menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kami, menjadi sebuah pelajaran bagi kami, sehingga itu boleh menuntun kehidupan kami hari lepas hari lebih dekat kepadamu dan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dan bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa, biarlah berkat damai sejahtera dari surga akan menjadi bahagian masing-masing kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan menjadi bagian kami, mulai sekarang sampai Maranatha, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu, Datanglah kerajaanmu seperti itu di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini hari makan ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dan kami berikan akan kesalahan kepada kami, kami seperti kami mengampuni mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah kami dalam membawa kami dalam percobaan, tapi kami dan lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Karena Engkau Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa kemuliaan dan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.